Halo semuanya, belajar jarak jauh bersama Bimbel Wi, di mana saja dan kapan saja tanpa batas. Oke, kita lihat di sini ada bentuk limit fungsi trigonometri bagian yang pertama, ya. Nah, limit trigonometri bagian yang pertama ini kita ambil ruang lingkupnya, yaitu limit trigonometri dalam bentuk fungsi sinus dan tangent saja, ya. Nah, kalau nanti dalam bentuk fungsi-fungsi yang lain, kosinus atau menyederhanakan fungsi trigonometri yang lain, kita akan lihat pada video yang berikutnya. Oke, sehingga tetap stay pada channel ini, like dan subscribe, share sama teman-temanmu se-Indonesia supaya mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang berkualitas ini, ya. Oke. Nah, di sini untuk menyingkat waktu kita perhatikan yang pertama rumus-rumus daripada limit trigonometri itu, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa pada limit trigonometri nilai dari dalam bentuk sinus limit x per sinus x hasilnya 1, ya. Demikian juga dibalik sinus x per x limit x menuju 0 itu hasilnya 1, ya. Nah, contoh kalau saya misalkan bentuk fungsi yang lain itu apakah harus x per x, ini juga sama aja. Kalau contohnya sudutnya kita buat yang lain, ya. Contohnya maksudnya gini, limit x menuju 0 kemudian 3x dibagi dengan sinus 3x, ini hasilnya juga sama dengan 1, ya. Ataupun dibalik nanti jadinya sinus 3x nya di atas kemudian 3x nya di bawah, itu juga 1. Nah, jadi ini juga senilai 1, yaitu limit x menuju 0 dari saya misalkan sinus 7x per 7x, ini juga hasilnya 1, ya. Nah, itu sifat yang pertama, jadi nggak harus x aja, ya. Nah, demikian juga untuk tangent. Limit x menuju 0, x per tangent x sama dengan 1. Demikian juga kalau dibalik, ya. Dan bentuk yang lain pun, kalau dia sudutnya udah sama dengan aljabar yang di atas itu, ya. Limit x menuju 0. Contohnya, kita misalkan tangent 5x per 5x, ya. Ini hasilnya juga 1. Ya, hasilnya juga 1. Nah, kemudian yang ketiga, limit x menuju 0, kemudian fungsi yang berbeda dan sudut yang berbeda, ya. A per B langsung nilainya diambil dari koefisien x yang di atas dan sudutnya, ya, koefisien daripada sudut. Contoh, kita misalkan gini. Kalau saya misalkan ada limit x menuju 0 sinus 3x dibagi dengan misalkan 4x, ini hasilnya langsung aja 3 per 4. Nah, sebenarnya ini kenapa bisa langsung nilainya 3 per 4, ya. Ini sebenarnya ini manipulasi matematika aja untuk menyederhanakannya, ya. Caranya itu yaitu nanti ini kita ubah terlebih dahulu menjadi limit x menuju 0 sinus 3x. Ini kan temannya seperti yang di atas tadi harus 3x, ya kan? Nah, kemudian tadi kan di bawah 4x bukan 3x, ya, saya kali 3 di atas. Berarti kan nggak ngaruh, ya. Nah, kemudian dibagi dengan angka 4 itu tadi. Ya kan? Nah, ini kan nanti dicoret ini 3 yang ini dengan 3 yang ini, jadi kan itu angka 1. Jadi kembali 4-nya ke depan, 4x. Jadi saya nggak mengubah soal ini di sini. Ya kan? Nah, sehingga pada limit tadi ini hasilnya adalah 1, ya. Ini sendiri limitnya, ini nilainya 1. Sehingga 3 per 4-nya pindah ke depan 3 per 4. Nah, ini ada sifat limit pada fungsi aljabar. Kalau konstantanya di depan di sini atau di sini, ini bisa kita tarik ke depan, ya. Nah, ini dibuat ke depan boleh, ya. Nah, itu sifat yang ketiga. Yang lanjut di sini sifat yang keempat. Ya, ini sebenarnya pemakaian sifat yang ketiga ini juga ini, ya kan? Nah, jadi dia dibuat dalam bentuk penggabungan antara sinus dan tangent. Kalau yang ini tadi kan satu-satu, ya, sinus aja atau tangent aja sama aja. Nah, ini contohnya kita misalkan seperti ini. Ayo, limit x menuju 0, kemudian saya misalkan sinus 3x per tangent 4x, ini hasilnya sama dengan langsung aja 3 per 4, ya. Nah, kalau ditanya dari mana jalannya, nah ini kita cari temannya masing-masing. Limit x menuju 0, sinus 3x temannya harus 3x, ya kan? Nah, supaya adil 3 per 3 1, berarti nggak mengubah soal masih. Kemudian dikali lagi dengan
Tangen 4x temannya harus 4x dibagi dengan tangen 4x. Nah, di sana ada 4 saya tambahin di atas, saya buat lagi dibagi 4. Sehingga itu satu lagi kan. Gitu. Nah, jadi di sini nggak mengubah soal. Nah, kemudian pada limit fungsi aljabar ada sifat bentuk perkalian seperti ini sama aja dengan limit A, limit ini dikali limit ini dikali limit ini gitu. Nah, sedangkan ini hasilnya kalau kita limitkan ini 1. Ini kita limitkan 1, ini kita limitkan ya 3/4. Nah, berarti hasilnya adalah langsung 3/4. Ya, nilai limitnya adalah langsung 3/4. Nah, kalau dengan pakai cara ini tadi ya udah langsung 3/4-nya itu sebenarnya udah kelihatan dari sini toh. Langsung 3/4. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi sifat yang kelima. Limit sinus AX per BX ini sama dengan A per B, dan limit X menuju 0 sinus AX per BX ini juga hasilnya sama ya, A per B ya. Ini dalam bentuk sinus atau dalam bentuk tangen. Tadi ini penekanannya sama, sebenarnya sifat yang ketiga, kelima itu sama ya, ketiga dan kelima sama aja. Nah, tapi nggak apa-apa, kita buatkan lagi di sini contohnya. Misalkan limit X menuju 0 sinus setengah X dibagi 3x, hasilnya jadinya berapa? Ayo di aljabar ini hasilnya adalah 3/2 atau 1/6 atau 2/3. Ya, jawabnya langsung aja setengah per 3 ya. Setengah dibagi 3. Ingat aljabar kalau ada angka seperti ini turun ke bawah ini, ya kan? Berarti jadinya 1/2 kali 3 6. Pilihannya adalah 1/6 gitu ya. Oke. Lanjut sifat yang keenam, ini dalam bentuk pangkat-pangkat. Ya, bentuk kuadrat pangkat 3 atau pangkat berapapun sebenarnya sama aja. Nah, intinya di sini kalau dia pangkat 2 di atas dalam bentuk sin atau tangen, maka di bawah x-nya itu harus pangkat 2 juga, ya. Demikian juga nanti kalau contohnya sinus pangkat 3 di sini, maka x-nya itu di sini pangkat 3, ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, kenapa rumusnya jadinya A kuadrat per B, A kuadrat per B ini saya mau urai terlebih dahulu rumus ini, ya. Nanti kalau udah paham dari mana datangnya, maka rumus ini tinggal kamu hafalkan aja, ya. Nah, jadi limit trigonometri sangat-sangat mudah. Limit x menuju 0, ya kan? Sinus kuadrat AX itu artinya apa sih? Sinus kuadrat AX itu ya berarti sinus AX dikali sinus AX. Jadi ada 2 kali. Nah, kemudian BX kuadrat itu adalah ini BX, kemudian ini X, ya kan? Nah, mengacu ke rumus yang tadi, ini jawabnya apa ini? Jawabnya adalah A per B. Ini jawabnya apa ini? Jawabnya adalah A, ya kan? Nah, maka hasilnya ini adalah A kuadrat per B. Makanya jawabnya tadi langsung A kuadrat per B. Nah, bentuk sinus atau bentuk tangen itu berarti sama aja. Sama aja, ya. Nah, contohnya, ayo. Saya misalkan di sini contohnya seperti ini. Limit X menuju 0 tangen, ya, ini tangen kuadrat 3x per 4x kuadrat. Nah, berarti jawabnya apa? Kalau pakai langsung cara cepatnya ini tadi, berarti ini jadinya 3-nya yang kuadrat, 4-nya enggak kuadrat. Karena ini x kuadrat, bukan 4x dalam kurung kuadrat. Yang kuadrat itu adalah x-nya doang, 4-nya enggak. Maka jawabnya adalah 3 kuadrat per 4 berarti 9/4. Adalah 21/4. Nah, jadi jawabnya 21/4. Oke. Kita lanjut ke sifat-sifatnya supaya saya mau menekankan sifat-sifat daripada limit itu seperti apa supaya nanti aplikasinya ke contoh soalnya bisa langsung ya pakai cara cepat yang tadi. Pada sifat yang pertama, limit X menuju C dari K gitu ya. Nah, ini artinya konstanta. Hasilnya itu langsung konstanta itu sendiri. Ya, contoh gini, ya. Kalau saya misalkan limit X menuju 0 atau menuju 1 atau menuju berapa aja dari 4/3, ya udah jawabnya adalah 4/3. Nah, sama seperti pada contoh yang tadi kan, 4/3 kali sinus 3x per 3x. Sinus 3x per 3x-nya 1. Kemudian yang tinggal 4/3. Nah, jadi limit X menuju 0 dari 4/3 ya 4/3. Nah, sama seperti ini. Ya. Nah, demikian juga sifat yang kedua. Limit X menuju konstanta dari X sama dengan konstanta itu sendiri. Maksudnya ya.
Nah, artinya kan X-nya kan akan kita masukkan ke sini, ya kan? Nah, kalau contohnya langsung konstanta, ya konstanta ya. Nah, demikian juga pemakaian sifat yang ketiga, ada fungsi dikali dengan konstanta, konstantanya itu bisa dikeluarin. Nah, jadi contohnya tadi, kalau ada limit X menuju 0 dari 2/3 sinus 3X per 3X, nah ini kan udah 1 nih, nilainya ini 1. Nah, berarti 2/3-nya bisa pindah ke depan, itu maksudnya. Ya, jadi 2/3-nya bisa pindah ke depan, sehingga 2/3 kali limit itu 1, maka nilainya sama dengan 2/3. Gitu ya. Nah, demikian juga yang keempat, dalam bentuk operasi penjumlahan seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini juga dalam bentuk operasi pengurangan, sama aja. Kalau ini tambah, yang ini kurang. Ya, diurai sesuai dengan konsep aljabar biasa. Nah, kemudian kalau dalam bentuk pembagian fx per gx, berarti limit fx per limit gx. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh, limit x menuju, ini dalam bentuk perkalian pun ini bisa kita ubah jadinya seperti ini. Ya, jadi kali. Nah, kemudian dalam bentuk pangkat-pangkat, nah ini yang tadi kan, ini yang tadi. Jadi kalau contohnya limit x menuju 0 dari sinus kuadrat x per x kuadrat, ya kan, pangkat-pangkat seperti ini kan. Nah, berarti sinus x kuadrat itu kan artinya sama aja dengan sinus x kuadrat. Kalau sinus kuadrat x artinya sinus x kuadrat. Nah, berarti ada 2 kali per x kuadrat gitu. Ya, nah jadi pada limit itu sinus x per x ya 1 kali 1 jadinya 1 ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh soalnya. Nah, ini pakai sifatnya yang tadi, berarti langsung saja limit x menuju 0, ya kan, 5 dikali sinus 3x per 3x, ini nilainya 1, ya kan. Nah, berarti ini hasilnya adalah limit x menuju 0 dari 5, ya udah 5. Sifat yang pertama, ya kan. Nah, lanjut coba yang kedua. Di sini disebutkan limit x menuju 0 sifat penjumlahan atau pengurangan dan bagi, ya. Yang ini tadi di-combine, digabung, sifat 4 penjumlahan dan sifat 6 untuk bagi, ya. Nah, jadi ini kan sebenarnya bisa aja kita buat secara aljabar limit x menuju 0, kemudian sinus 2x per 2x, kemudian tambah tangen 4x per 2x, ya kan? Nah, ini nanti dilimitkan satu-satu dalam operasi jumlah seperti ini tadi kan, sifatnya kalau tambah ini tadi, limit ini tambah limit ini gitu berarti, ya kan? Nah, kemudian ini hasilnya langsung aja ya, atau saya tulis dulu limit x menuju 0, ini berarti sinus 2x per 2x ditambah limit x menuju 0 dari tangen 4x per 2x, maka hasilnya adalah 1 ditambah 4, berarti nilainya adalah 1 ditambah 4, ya, 4/2 ya, 4/2 ini bukan 4, 1 ditambah dengan 4/2 itu adalah 2 ya, ini 2, berarti hasilnya adalah 3, pilihannya adalah yang D ya, 1 ditambah 1 ditambah dengan 2. Oke, pilihannya adalah D. Oke, kita lanjut dengan contoh soal yang berikut. Di sini disebutkan bahwa limit x menuju 0 dari 2x tambah sinus 2x dibagi 3x tambah sinus 3x, ini sama dengan berapa gitu ya. Nah, jadi mengacu kepada sifatnya tadi, limit ini bisa ditulis menjadi limit x menuju 0, kemudian 2x ditambah limit x menuju 0, kemudian sinus 2x, kemudian ini dibagi lagi dengan limit x menuju 0 dari 3x ditambah dengan limit x menuju 0 dari sinus 3x. Nah, kemudian semuanya ini kita bagi dengan x ya. Kalau dibagi dengan x ini semuanya kan nggak ngaruh ya. Artinya itu kan sama aja dengan dibagi x per x atau dikali 1, ya kan, x per x itu 1. Nah, sehingga ini masing-masing limitnya itu udah bisa kita kerjakan, ya kan. Nah, ayo coba ini kerjakan langsung, maka hasilnya langsung 2 kan. Ditambah kalau yang ini pada limitnya tadi hasilnya adalah juga 2, ya. Nah, kemudian kalau yang di bawah, ayo ini saya hapus dulu ya. Nah, kalau yang di bawah itu berarti hasilnya apa? 3 kan? Nah, hasilnya langsung 3 gitu.
Ya. Nah, berarti ini 2 tambah 2 per 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 4 per 3. Jadinya 4 per 6 ya. 4 per 6 jadinya 2 per 3. Ya kan? Nah, gitu ya. Nah, jadi jawabnya adalah 2 per 3. Nah, cara yang lain seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia udah dalam bentuk sinus, atau sinus aja fungsi trigonometrinya, ini bisa langsung 2 tambah 2 per 3 tambah 3. Ya, nah ini juga jawabnya kan 4 per 6 ini kan, jadinya 2 per 3. 2 tambah 2 per 3 tambah 3. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya gini teman-teman ya. Pada limit trigonometri itu, kalau dia udah dalam bentuk sinus aja, atau tangen aja, kemudian X-nya kita perhatikan, pangkatnya kalau masing-masing pangkatnya 1, itu sebenarnya bisa dibuang sinus dan tangennya ya. Nah, sama contohnya seperti ini. Ini kan bisa aja kita buang langsung sinusnya kan, dan tangen sinus aja kebetulan. Kemudian ini 2x tambah 2x 4x per 3x tambah 3x jadinya 6x. Nah, gitu kalau cara ngakalinya langsung ya. Gitu. Nah, coba lihat lagi di sini ya. Ini tadi kan buang aja ini berarti. Sehingga ini bisa langsung jawabnya adalah 5 kali 3 15x. Ya kan? Jadi cara cepatnya per 3x sama dengan 5. Ini juga sama. Ya. Jawabnya jadinya 2 tambah 4 per 2 sama dengan 3. Ya kan? Nah, ini tadi jawabnya adalah 5 gitu. Oke. Nah, sekarang di sini coba kita lihat lagi nih. Ini juga sama sebenarnya, kalau kamu mau pakai cara cepatnya, ini buang aja sinnya. Ya kan? Nah, kemudian ini tinggal kita kelompokkan ya. Kalau cara cepatnya tadi, cara cepat berarti ini sinnya udah kita buang, maka tinggal x dikurang k, kemudian ditambah dengan 2 kali k dikurang x, ya kan, per x dikurang k. Nah, ini tinggal coret aja ya. X dikurang k dibagi x kurang k dibagi x kurang k, ini minus 1. Maka jawabnya adalah 1 ini bagi ini 1, ini bagi ini minus 2 per 1. Nah, berarti hasilnya adalah minus 1 ya. Nah, kalau cara yang tadi setelah kamu kelompokin dulu baru bisa dicoret biar ngerti nyoretnya, boleh. Jadi contohnya kita misalkan limit x menuju k ya. Nah, kemudian ini sinus x dikurang k ya kan. Nah, kemudian ini kan juga bisa saya buat minus 2. Minus 2-nya itu punyanya si x yang saya keluarin, maka x-nya jadinya positif, k-nya menjadi minus. Betul nggak? Ya kan? Nah, kemudian ini dibagi lagi dengan x dikurang k, ya kan? X dikurang k. Nah, sekarang ini coret ini dengan yang ini, ya kan? Atau pakai sifat yang tadi, sinus x kurang k per x kurang k, dan 2 kali x kurang k per x kurang k. Berarti hasilnya adalah 1 dikurang 2. Hasilnya sama itu. Ya, minus 1. Nah, atau kalau kamu nanti di sekolah ada bentuk yang lebih kompleks lagi, harus pakai pemisalan katanya, ya kan? Nah, ini kita misalin boleh, ya. Nah, ini kalau kita misalkan, jadi supaya lebih mengacu kepada bentuk rumusnya yang tadi, ini kita misal x dikurang k sama dengan y, supaya lebih sederhana penulisannya gitu ya. Biasanya pemisalan itu tujuannya untuk menyederhanakan. Nah, jika x menuju k, maka ya kan, x-nya menuju k, k dikurang k, ya 0, maka y-nya menuju 0, ya kan? Nah, kemudian dari sini juga bisa kita ambil lagi bahwa x-nya itu sama dengan y ditambah, karena ingat ya, kalau pada pemisalan itu, di soal itu semuanya harus berubah, nggak boleh tetap masih ada x-nya, karena udah kita misalin dalam bentuk x tadi sama dengan y gitu kan. Nah, maka limit x menuju k ganti menjadi y menuju 0, ya kan? X menuju k diganti menjadi y menuju 0. Nah, kemudian sinus x dikurang k adalah y ditambah, ini tadi disederhanakan, 2-nya kalau dikeluarkan berarti minus 2y gitu ya. Langsung berarti minus 2y gitu. Nah, kemudian dibagi dengan yang bawahnya itu adalah y, ya kan? Nah, ini kan udah sama seperti pada limit x menuju 0 sin y dikurang 2y per y. Berarti hasilnya 1 dikurang 2 per 1. Jadinya adalah minus 1. Mau cara yang mana boleh ya. Nah, dengan bentuk pemisalan seperti ini coba kita perhatikan contoh soalnya di sini ya. Bentuk-bentuk x menuju 0, x tangen 3x per sinus kuadrat x dibagi x. Nah, ini juga teman-teman ditanyakan di UMPTN tahun 2001 kebetulan ya. Nah,
ini karena dalam bentuk tangin dan sin aja ini sangat mudah sekali. Cukup kelihatan dari angkanya yang muncul itu aja nilainya nanti. Ya. Nah syaratnya tadi kalau dalam bentuk tangin dan sin aja nggak ada cos itu bisa dibuang. Yaitu kita perhatikan terlebih dahulu X-nya. X di atas itu pangkatnya berapa? Ya, jadi kita lihat pangkat X-nya di atas, yang di atas ini adalah X dikali 3X sama dengan 3X kuadrat. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, di bawah juga, bawah, ya, karena sinus kuadrat X itu kan artinya sinus X. Nah, di sini sinus kuadrat X, sinus kuadrat 6X, ini kan artinya sinus 6X dikali sinus 6X, gitu. Nah, jadi ini kan X-nya yang mau kita lihat tadi saya bilang, 6X dikali 6X, berarti hasilnya adalah 36. X kuadrat sama. Kalau X-nya udah sama pangkatnya, maka nilainya itu langsung angkanya aja dan tangent atau sinus itu dibuang aja. Maka cara cepatnya langsung 3/6 kuadrat. 3/36, 1/12. Ya, jawabnya adalah yang D. Ya kan? Jadi langsung 3/36. Ya kan? Sifatnya yang tadi juga ada ya. Gitu ya. Oke, coba kita lanjut lagi ke contoh soal yang terakhir di sini. Nah, ini juga sama teman-teman, ya. Sama persis ini. Kalau kita lihat X-nya, pangkatnya berapa itu. Ya kan? Ini ada berapa kelompok ini? Ini kelompok 1, ini kelompok yang kedua. Nah, kelompok itu dipisah dari tanda plus atau min. Kemudian kalau dia dalam bentuk perkalian itu kan ibarat kayak di kimia itu namanya senyawa. Kalau tambah atau kurang itu namanya campuran. Ya. Nah, jadi yang di atas itu ada 2 suku, yang di bawah itu 1 suku. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan sinusnya dan tangennya. Kita perhatikan X yang ada, pangkatnya sama atau tidak. Ya, kalau kita lihat di sini kan, berarti ini nanti kalau dilihat dari pangkat X-nya, perhatikan pangkat X-nya, supaya bisa kita buang nanti sin dan tangennya. Ya kan? Nah, ini kan ada 4X. Ya, pangkat X-nya yang di atas sama kita urai seperti yang di atas tadi ya, yang di bawah ya kan, yang di atas itu munculin X-nya coba 4X dikali 3X kuadrat loh, karena dia tangent kuadrat X, kemudian ditambah 6X pangkat 3 ya kan, yang di bawah apa, 2X kuadrat dikali 3X. Nah, kosinusnya dipakai enggak Pak? Enggak. Nah, jadi kosinus ini tidak kita pakai X-nya, ya kan? Karena diisi nanti X-nya 0 ke sini, kosinus 0 itu 1, ya kan? Kosinus 2 kali 0 itu, kosinus 0 sama dengan 1. Nah, jadi kosinus 0 itu 1. Kosinusnya nggak membuat bentuk limit itu ke bentuk yang dihindari. Nah, jadi kesimpulannya nanti gini. Ini akan kita lihat pada pertemuan yang berikutnya, pada video yang berikutnya. Kosinus akan kita ubah, akan kita perhatikan kalau nilai X menujunya di sini, menuju berapa, kita masukkan ke kosinus, dia menyebabkan bentuk yang dihindari. Apa bentuk yang dihindari? 0/0. Atau tak hingga bagi tak hingga pada limit kan. Nah, jadi kalau kosinus itu membuat nilai trigonometri itu menjadi bentuk yang dihindari, maka kosinusnya harus kita ubah. Oke, kita stop sampai di situ dulu. Nanti akan ketemu kita kepada di video yang kedua. Nah, jadi di sini seperti ruang lingkup kita tadi, kita hanya mengubah dalam bentuk sinus. Nah, jadi ini kebetulan kosinusnya nggak membuat bentuk ini menjadi bentuk yang dihindari pada limit, sehingga kosinusnya kita abaikan. Ya kan? Karena kosinus X-nya dimasukin pun 0, jadi kosinus 0 adalah 1, jadi nggak ngaruh kan. Nah, kemudian kita perhatikan tadi saya bilang, pangkat X-nya, kita kembali ke pangkat X. Pangkat X di atas, ini totalin 3. Ini totalin 3. Di bawah pangkat 3 juga. Nah, oke, sama pangkatnya. Ya kan? Nah, kalau dia sama, udah buanglah semua yang namanya sin ataupun tangennya. Sehingga kita pakai angkanya aja. Maka nilai limit itu 4 dikali 3 kuadrat 9 ditambah 6/2 dikali 3. Perhatikan, ini 4 nggak kuadrat, ini 3 kuadrat, jadi 9. Ini 6 aja, kita pangkat 3 per 2 kali 3. Oke, jadi jawabnya adalah 36 tambah 6/6. Ini bagi 6, ini bagi 6, dapat 6 dan 1, tambahin jadinya 7 ya.
Jadinya 7. Di pilihannya kebetulan tidak ada ya. Ini tadi mungkin salah ketik. Nah, jadi jawabnya adalah 7 ya. Oke, sampai ketemu pada limit trigonometri yang kedua. Salam sukses.